Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 29 Singkawang. Tak lupa selalu kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat limpahannya sehingga kita dapat hadir pada kegiatan siang hari ini. Nah baiklah, pada siang hari ini rekan-rekan, ada salah satu rekan guru kita yang mengikuti kegiatan guru penggerak, yaitu CGP Angkatan 10, Ibu Amalia Fitriah SPSD. Pada kesempatan siang ini, akan menyampaikan kegiatan diseminasi budaya positif. Saya harapkan rekan-rekan nanti dapat memperhatikan dengan baik-baik. Kemudian apa yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan dari paparan yang Bu Amalia sampaikan nanti, saya persilakan. Saya berharap kepada Bu Amalia untuk CGP Angkatan 10 ini nanti dapat berbagi ilmu, berbagi praktek baik kepada rekan-rekan guru di SD Negeri 29 Singkawang. Kemudian kepada Bu Amalia juga saya berharap besar dapat mendukung program-program sekolah kita, di mana sekolah kita ini merupakan sekolah penggerak di Kota Singkawang untuk pada angkatan kedua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita pada siang hari ini, saya berikan kesempatan kepada Bu Amalia untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Demikian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini saya sekedar sharing apa yang sudah saya dapat dari CGP saya angkatan 10. Hari ini tidak bermaksud untuk menjatuhi ataupun untuk merendahkan teman-teman, karena saya juga masih tahap belajar. Kita sama-sama sharing untuk ke depan bagaimana sekolah ini bisa maju, bagaimana sekolah ini bisa menerapkan hal-hal positif demi mengembangkan kemajuan anak dan sekolah. Hari ini saya Amalia Fitriah akan menyampaikan diseminasi budaya positif, di mana di sini mungkin sebelumnya kita sudah mendapatkan. Salah satu syaratnya adalah di sini kita CGP 1 orang, yaitu Susi. Di sini saya menyampaikan dengan cara saya sendiri, beda dengan cara Susi, karena yang saya dapat materinya sama, tetapi cara penyampaiannya harus berbeda. Jadi ini cara saya menyampaikan definisi positif budaya di SD 29. Kita mulai ya Bapak Ibu, kita sharing berbagi agar kedepannya kita sama-sama bisa memperbaiki diri. Yang pertama, sebelumnya
budaya positif. Nah, kita kan sebagai guru ya Bapak Ibu ya, gimana kita sebagai guru, kita itu dalam penerapan proses pembelajaran dalam kegiatan sehari-hari, kita berhadapan langsung dengan siswa, di mana siswa-siswa tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, saya akan memberikan pertanyaan pemantik sedikit kepada Bapak Ibu. Yang pertama di sini, setujukah Anda dengan pernyataan di bawah ini? Misal, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, nah, saya ingin dengar pendapat teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman? Kita share ya, kita menjatuhkan ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, setuju atau tidak? Menurut Bapak Ibu? Tidak. Tidak. Oke, Bu Susi tidak. Iya. Bu Susi setuju atau tidak? Tidak. Bu Emma? Bu Iis? Bukan berbentuk fisik. Oke, sip. Bukan bagaimana? Tidak setuju. Bu juga tidak setuju. Bu Sari? Bu Joya setuju atau tidak? Iya, benar. Bentuk designasi dari hukuman yang dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju. Namun hukuman itu boleh kita berikan asal bersifat positif. Positifnya di mana? Positifnya adalah contoh. Contoh ya, misal anak datang terlambat. Anak datang terlambat. Biasanya kan kalau kita lihat anak datang terlambat, guru itu udah apa nih? Jam berapa ini? Kok baru datang? Biasanya kan seperti itu ya. Namun di dalam ini hukuman itu kita berikan yang positif. Anak datang terlambat, kita suruh cuci WC. Alangkah baiknya jangan cuci WC. Kenapa? Biarkan dulu ia masuk, belajar dulu bersama teman-temannya, baru kita beri tindakan. Hukumannya seperti apa? Simpel. Ketika ia pelajaran PJOK, misal kita ambilkan pelajaran PJOK, terlambat nih pelajaran PJOK, kita sambil di situ menasihati
lari 2 kali, ya tambah 1 kali, jadi 3 kali. Pelajaran bahasa bisa. Lagi pelajaran pantun. Kan banyak jenis pantun. Jadi kita cari kan pantun yang pendampatnya jatuhnya 2 teman satu. Itu positif. Benar kata Bu Istadi, jangan bersifat fisik. Kenapa? Ada alasannya. Guru tidak boleh memberikan hukuman bersifat fisik. Ada alasannya. Pertama, akan membekas di pikiran anak tersebut sampai dia tua. Hilang akan ketika mati. Itu 1. Tiga. Ya, anak-anak akan mengingat hal tersebut. Alangkah baiknya kita berikan hal yang positif. Boleh nggak sih Bu? Tadi bilang cuci WC kan katanya nggak boleh. Boleh, tapi di jam misal pulang sekolah jangan pagi. Kita pulang sekolah berhukuman. Kenapa? Pertama, mengajarkan dia disiplin, tanggung jawab. Kalau kita memberikan hukuman ketika jam pelajaran, itu membuat rasa di hatinya membekas. Orang-orang akan beranggapan jelek tentang si anak. Ya, kita sharing ya Bapak Ibu ya. Ini saya dapatnya dari CGP, jadi harus saya sampaikan ke Bapak Ibu. Saya juga masih belajar dan saya juga berusaha merubah apa yang saya pernah lakukan terdahulu. Saya ingin merubah hal tersebut pelan-pelan. Kita sama-sama berubah demi kemajuan sekolah. Ya, sharing ya Bapak Ibu. Mohon maaf, bukan menulis, tapi ini yang saya dapat, saya harus sampaikan. Oke, yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan WC sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, tadi kan sudah dikatakan, kita misalnya bagi ingin menghukum anak, kalau malas menghukumnya dengan pelajaran perkalian, tambahan, penjumlahan, ataupun yang lainnya, kita cukup suruh dia literasi. Kita sudah ada perpustakaan, suruh dia literasi 10 menit, nggak usah sampai 15 menit, tidak apa-apa. 10 menit sudah cukup. Itu sudah memberikan hukuman positif ke dia. Hukuman membersihkan WC itu boleh, tapi setelah pulang
sekolah. Karena itu akan merusak mood dia belajar. Kasihan si anak. Nah, meningkatkan disiplin anak. Dia akan merasa ada tanggung jawab di situ. Tanggung jawabnya sebagai pelajar. Nanti lanjutannya adalah di restitusi. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju? Setuju tidak? Bukan setuju. Bu Ibu setuju. Bu Susi tidak setuju. Alasannya boleh saya tahu? Ya. Disiplin positif ya, sama-sama disiplin. Kenapa saya kurang setuju dengan penghargaan tidak meningkatkan motivasi belajar? Di sini karena karena kalau kita memberi penghargaan kepada jadi anak kayak ketergantungan kalau penghargaan dia jadi lemah belajarnya. Kenapa saya berkata demikian? Karena udah saya alami sendiri dalam proses belajar. Jadi mereka mengharapkan minta penghargaan terus. Kita boleh ngasih penghargaan, tidak salah. Tapi itu bukan salah satu cara untuk memotivasi belajar anak. Itu sih alasannya. Terima kasih Bu Susi. Ada pendapat yang lain teman-teman? Ibu guru hebat. Oke, silakan Bu Iis. Menurut saya penghargaan itu bukan hanya berupa barang. Penghargaan itu itu berupa itu kalau saya sih untuk permen aja itu sudah sepenuhnya diberikan. Motivasi apa lagi? Jadi menurut saya harga itu walau sekecil apapun itu benar-benar bekas yang memberikan masuk terhadap anak itu menurut saya sih. Terima kasih. Ini adalah
suka saya dengarnya. Begini ya Bapak Ibu, kita sharing bersama. Dalam memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut yang saya dapat itu boleh, namun saya jelaskan dulu. Penghargaan itu bisa berupa barang ataupun kata-kata ataupun bentuk yang lainnya. Namun ada alasannya. Penghargaan ini kalau kita berikan dalam jangka kedua, jangka panjang namanya dan jangka pendek. Kalau jangka panjang itu terus menerus dan itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya jangka pendek itu boleh. Contoh hal kecil tadi, misal dia bisa maju ke depan jawaban yang kita berikan di papan tulis. Bagus, itu sudah dibuat penghargaan untuknya, itu boleh dilakukan. Yang tidak boleh adalah setiap hari kita memberikannya, itu yang tidak boleh, namanya jangka panjang. Itu tidak boleh. Saya tidak setuju yang namanya dalam jangka panjang. Ada pertanyaan yang muncul, apakah di semesteran 1 atau 2 di akhir pembagian boleh atau tidak diberikan? Nah, muncul lagi pertanyaan satu. Kita sharing ya Bapak Ibu ya, boleh ya? Saya ingin pendapat teman-teman, boleh atau tidak? Jadi bukan mohon maaf. Menurut saya boleh saja seperti kita menghargai seperti hadiah ya, kita beri hadiah segala satu, kita kasih dukungan, ada juga. Tapi di situ kita belajarnya itu kan bertingkatnya, itu penghargaan yang bertingkat, karena di situ hadiah itu membuat apa namanya motivasi yang lainnya. Untuk semester berikutnya saya akan lebih semangat lagi belajar, akan lebih giat, yang lainnya begitu, dan nanti menambah wawasan kepada yang lainnya. Mereka akan berlomba-lomba. Nah, dari situ hadiah ataupun apa penghargaan berupa hadiah buku ataupun semacam apapun yang pertama itu hadiah terus nilai juga peringkat ya, peringkat ranking itu juga akan membawa motivasi. Kalau nggak ada peringkat ranking mungkin anak-anak juga sama, tapi kalau ada peringkat ranking
giat lagi gitu. Mereka akan bersaing di dalam mengutamakan di dalam kemajuan diri pribadi. Nah, di sini akan membentuk karakter anak itu semakin berkembang untuk maju ke depan. Terima kasih. Nah, ada yang ingin berpendapat lagi Bapak Ibu tentang pemberiannya hadiah? Iya, saya berikan kata-kata bentuk kasih sayang, pulang ikut lakukan. Terima kasih. Nah, dalam pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini pemberiannya dia itu sah-sah saja, boleh juga berikan asal kita lihat dulu. Kita tahu kondisi kelas kita tahu keadaan sekolah kita, alangkah baiknya memang lebih baik sekolah yang mengaturnya. Namun biasanya sekarang ini kan banyak sudah ada bantuan. Kalau lebih baik itu semua siswa diberi pertama menghindari yang namanya kecemburuan sosial. Itu solusinya. Tetapi kalau kita ingin menghindari, lebih baik tidak solusinya. Senia yang akan dieksplorasi konsep yang akan nanti dilihat bersama ada beberapa paradigma disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, restitusi, pembinaan kelas, segitiga restitusi. Kita lihat yang pertama. Mungkin bagi Bapak Ibu ini sudah biasa bagi mereka. Namun semua hal ini tertuju pada beliau. Pendapat paradigma beliau lah yang membuka skala. Filosofi pendidikan dihajar dewasa. Pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ini maunya dihajar. Praktek di lapangan mungkin belum 100%. Kita harus
Sebenarnya di sini ada perubahan paradigma belajar. Ada pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kita sudah mendapatkan pelatihan diferensiasi. Sudah kan? Nah, menurut filosofi ini pembelajaran berdiferensiasi ini sangat bagus. Karena apa? Karena ketika karakter anak, IQ anak itu berbeda-beda. Kita bisa menerapkan ini di sekolah, di kelas. Mu'min kan siswanya banyak. Iya, memang banyak. Berarti bukan kita berdoa sebanyak itu, tidak. Tetapi bagaimana cara kita mengatur strateginya. Memang menjadi guru itu memang butuh tingkat kesabaran tinggi. Kata hasil tingkat dewa. Seperti itu. Ini pembelajaran dengan paradigma baru. Di mana lagi kita diberi dengan yang namanya PNN, kurikulum merdeka, dan sebagainya. Belum nanti kalau misalnya lain-lain orangnya. Kita tidak boleh menjaga apa-apa. Ya, Bapak Ibu sharing ya. Nah, profil pelajar Pancasila. Karena kita adalah sekolah penggerak, kita sudah menerapkannya, dan teman-teman pun alhamdulillah semuanya sudah jago di bidang ini. Jadi poin dari profil pelajar Pancasila yang sudah ada ini kita terapkan. Ya. Terus kita masuk ke poin yang dimana sehari-hari kita berhadapan langsung dengan siswa yang namanya disiplin positif. Dalam budaya kita, mana kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan seseorang tersebut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa
berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan ancaman maupun hukuman. Oke, kalau dulu zaman dulu yang namanya hukuman anak-anak sudah takut. Ibu bapak juga merasakan dulu di bangku sekolah, benar? Jangankan ngomong ke orang tua, kan betul, tapi sekarang malah kebalikannya. Nah, contoh kecil misal ya, di kelas saya suruh setelah meminjam pensil, tolong pensil itu dikembalikan di tempatnya. Nilai kebajikan apa yang ada di situ? Sering Bapak Ibu izin ada yang menjawab. Kejujuran benar. Apalagi Bapak Ibu. Kalau kita lebih sabar lagi mungkin. Intinya memang harus bergerak. Kalau kita yang tidak bergerak, mereka pun akan diam. Ya, sering Bapak Ibu lanjut. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dari kita secara tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Lihat yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum, merupakan motivasi ekstrinsik. Kadang-kadang sesuatu kan kalau kita kan kalau kita belok ke kanan, pada dia mau ke kiri. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, terus menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi dari dalam dirinya. Saya akan berubah. Saya tidak akan terlambat lagi. Ada kan sesuatu seperti itu? Biasa udah kita nasihatin, nak jangan terlambat ya.
diusahakan nanti masuk. Biasanya ada itu bilang iya. Kita lihat tuh besok hanya masuk awal atau tidak. Kalau pasti masuk awal, berarti dia mau mendaftar siswa ingin diuji oleh guru. Ada nggak Bapak Ibu jumpa di lapangan siswa seperti itu? Ada. Nah, salah satu seperti itu sikap kita adalah harus mengantisipasi siswa tersebut. Karena dengan kita mengantisipasi, kita arahkan jadi membuat perilakunya tidak salah arah. Maksud tujuannya. Berikutnya ini dia kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar ini ada bertahan hidup, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, penguatan dan kesenangan. Saya tanya dulu. Dari kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu suka yang mana? Suka yang mana? Kasih sayang, rasa diterima. Ayo, apa lagi? Ibu, kepala sekolah, yang mana ibu suka kata-kata yang kebutuhan dasar manusia ini? Kasih sayang dan Kasih sayang dan rasa diterima. Yang lain, tulis sama semua. Berarti rata-rata ingin dikasih sayang dan rasa diterima. Boleh nggak saya berpendapat? Kalau saya sekedar dikasih sayang dan rasa diterima, saya mau semuanya. Ada alasannya. Kebutuhan dasar manusia itu harus mencakupi 5 poin ini. Kalau kita manusia, bukan juga adalah manusia ya, bertahan hidup. Kalau hanya saya belum makanan ya, kan butuh kan, jadi kita harus bertahan hidup kan. Kebebasan artinya bukan kita melakukan kesalahan. Bagaimana maksudnya? Dalam arti kita bebas berteman dengan siapa saja, kita mau kemana saja.
bebas berpendapat, bebas melakukan hal yang positif yang kita mau. Kasih sayang dan rasa diterimanya yang ini nih biasanya termasuk saya juga butuh yang namanya kasih sayang. Namun kasih sayang ini yang dan rasa diterima ini harus bisa kita handle dengan baik. Karena kalau kita terapkan di sekolah, ini anak-anak kadang susah. Biasanya ada kecemburuan sosial. Tetapi bagaimana kita bisa bersosialisasi, bagaimana kita bisa menyampaikan ide kita dengan baik, bagaimana kita bisa membantu teman bukan berarti kita harus membantu teman memudahkan teman melakukan pekerjaan. Jadi kita ada tugas di situ yang bersosialisasi dan kesenangan ini poin terakhirnya kalau kita punya kita bebas, anak-anak bisa bebas mengekspresikan dirinya, melakukan apa saja. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia itu 5 poin ini harus ada. Bukan hanya 1 atau 2, bukan pilihan, tetapi 5 poin ini paling penting harus ada. Ya Bapak Ibu ya, sering ya. Lanjut. Ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Biasanya kalau kemarin itu kalau anak-anak yang sudah bersalah pasti membuat rasa menyakitkan, tidak nyaman, memberikan menyiksa, menimbulkan kesalahan, menjadi tidak marah. Yang sulit bagi guru adalah ini menyembunyikan kesalahan. Kita sulit mencari informasi anak itu kenapa. Ada di kelas anak itu dia aja nggak ngomong, ada nggak ketemu. Nah itu agak sulit. Kalau yang ini biasanya langsung bisa kok dia terlalu indah sakit hatinya. Terus misalnya nggak kerja PR kan kita tegurkan buat dia tidak nyaman di kelas. Terus menyiksa lagi, jangan sampai kita main. Terus
tidak efektif, merusak hubungan sifat atau iri, mematikan kreativitas dengan sistem ranking, merampas hak atau ini mudah-mudahan kita tak melakukan seperti ini. Mudah-mudahan kita sering lagi. Ini kalau yang sukses, penguatan jangka pendek. Kalau penguatan jangka pendek, konsekuensinya berarti anak itu berkelanjutan, perlu monitoring. Pelatihan itu perlu pimpinan, stimulasi respon, harus guru dan siswa harus ada stimulus. Artinya berkomunikasi dengan baik, murid menghormati peraturan. Nah, nanti berhubungan dengan keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat, ya. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan ini biasanya malas mikir diri. Malas apa-apa udah besok lambat pasti kenapa lagi, lambat lagi kenapa lagi. Saya udah dicap jelek. Tugasnya kita adalah membantu bagaimana anak itu tidak dicap jelek. Restitusinya murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Tetap diarahkan pada murid untuk bertanggung jawab hal yang sudah ia lakukan. Fokus pada pemecahan masalahnya. Ini bisa kita nanti pakai cara restitusi. Jangka panjangnya murid menghormati diri dan orang lain. Teori kontrol dirinya memegang kontrol. Artinya banyak teori yang bisa kita lakukan, namun poin pertama adalah pada individunya sendiri yang mengarahkan dirinya. Dengan cara kita tidak menjatuhkan, tapi dengan membimbingnya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ada anak yang mau berubah. Biasanya aku mau berubah, saya mau berubah. Tapi ada juga yang udah malas. Ada kan yang Bapak Ibu ya, lihat kan? Ya.
konsep disiplin. Ini kita sudah masuk dalam pendekatan restitusi, mencari sebab akibatnya, pemecahan masalah yang terbaik. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian dari restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pendapat ciri-ciri dari restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, bukan paksaan. Tawaran tapi bukan paksaan. Untuk melihat gejala ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan fokus pada karakter tindakan membuatkan dari fokus pada solusi. Sampai di sini kita sharingkan Bapak Ibu tentang konsep pendekatan restitusi sebelum kita coba nanti. Ada? Lanjut. Ini adalah contoh kasus siswa berantem dengan teman lainnya. Kemarin kejadian dia kelas 5 yang berusia saya dari kelas 5 kaget saya waktu itu dengan bonyok. Kata bonyok itu kalau menurut saya bola. Kaget kan kita, aduh, kita lihat doa lihat apa yang terjadi dengan anak ini. Mudah-mudahan tidak apa-apa yang masuk ke dalam. Hukuman guru menghukum siswa tersebut membersihkan kamar mandi. Guru marah, guru menjadi takut. Konsekuensinya memberikan menulis perjanjian, mengurangi selanjutnya, guru tegas dan lain-lainnya. Restitusinya guru menanyakan keyakinan, membatasi kesegan. Nah, dari hukuman, konsekuensi, restitusi, lebih baik kita menerapkan yang mana? Ya, restitusi. Kenapa? Karena ada yang menjawab. Kenapa saya memilih restitusi? Karena di sini kita akan mencari kesalahan anak. Tapi bagaimana kita mencari solusi supaya
tidak dengan terpaksa, ya, tidak dengan terpaksa, tapi atas kesadaran dia sendiri. Jadi lebih bagusnya kita di sini kalau mau menghukum anak, jangan menghukum atau memberi konsekuensi, tetapi dengan melakukan tadi, karena sama juga sebagai guru juga, jangan ibaratnya porsi ini tidak, tapi bagaimana kita mencari solusi memecahkan masalah dan apa yang terjadi pada anak itu. Jangan langsung menghukum atau memberi konsekuensinya dulu. Kita tidak tahu apa masalahnya. Jangan mentang-mentang diterlambat langsung ditahu. Jangan. Kenapa demikian? Karena kita tidak tahu apa penyebab dia terlambat. Pasti ada alasan-alasan tersendiri yang bisa kita akan selesaikan. Kemudian dia berubah itu atas dasar kemauan dia sendiri, bukan atas dasar kemauan guru itu sendiri. Seperti itu. Jadi sampai juga dalam melakukan disiplin di sekolah, waktu apa dan sebagainya, dan juga dengan kesepakatan kelas. Kalau tidak dari dirinya sendiri, itu tidak akan terlaksana. Tapi dengan keyakinan kelas tadi, dengan resiko tadi, anak merasa dari dalam dirinya sendiri, sehingga bisa berubah dia sendiri seperti itu. Jadi tidak terpaksa seperti itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Susi semuanya, rekan-rekan. Jadi yang dikatakan Susi benar. Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan karena dia sudah mengangkatan CGP, memang sudah paham materinya. Terima kasih Bu Susi bantuan penjelasannya. Bisa kita lanjut. Posisi kontrol restitusi. Ada hukum membuat merasa bersalah teman pemantau media. Kita pernah melakukan hal ini tanpa disengaja. Saya juga pernah, dan ternyata yang saya lakukan adalah salah. Kita sama-sama perbaiki. Nah, coba lihat yang pertama, menghukum. Pernah kan kalau anak terlambat nah, itu namanya penghukum. Seharusnya itu tidak kita lakukan.
kita katakan dulu sesuai dengan rasa yang telah kita beri Yesus. Pembuat merasa bersalah. Biasanya kata-kata ini yang keluar dari guru tersebut. Kamu sayang, contoh kamu sayang kita, tapi kok begini sifatnya? Nah itu salah. Itu tidak perlu diterapkan dan tidak perlu diterjemahkan. Teman, ini biasanya kita jadikan teman, guru dan siswa dekat. Pernahkah ada siswa yang ingin dengan guru, ingin diperhatikan lebih? Nah, ada. Manajer pemantau ini biasanya murid udah pada takut lihat guru misalnya ya dari jauh tadi ibu saya bilang gak usah misalnya lagi ulangan. Siapa mau saya guru terus manajer adalah kita sebagai manajer guru harus bisa benar-benar berpihak kepada anak. Memang sulit karena sifat karakter anak yang berbeda. Mungkin kalau salah cuma 20, 30, 40 bisa menangis. Kita biasanya kalau udah memberikan materi ke anak itu masih tidak paham. Iya, memang benar. Kamu kenapa sih gak bisa? Benar. Nah, karena itu memang kebutuhan anak berbeda. Kita merasa tadi contoh penerapan narkisisme. Nah, tadi di atas sudah dapatkan gambarannya. Ini kita bisa koreksi diri kita sendiri lihat. Yang dikatakan pemimpin adalah waktu yang keras selalu lapangan. Pernah kita ucapkan, saya juga saya menyesal. Ternyata ini membuat memori anak itu akan membekas. Membuat merasa bersalah. Ini biasa guru-guru menunjukkan berapa kali ibu-ibu harus
Ayolah yang kecil buat hubungan kalian dapatkan bersama. Biasakan ada teman adulah dia, adulah tukang PR, adulah berbaris, pemantau sudah melanggar dan apa konsekuensinya. Kalau seperti ini ada kasus ini yang berbahaya, ini yang berbahaya, perlu bimbingan. Manajer, apakah kamu tahu kesalahan? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Lebih baik isinya. Nah, di sekolah kita rata-rata saya lihat kelasnya sudah membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Sekarang lebih baik keyakinan kelas. Misalnya itu kesepakatan kelasnya itu perlu dibuat pertama membagi guru terhindar dari masalah. Kalau sudah dibuat kesepakatan bersama, kalau anak itu melanggar, kita sudah ada kekuatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang hubungan besar kita kalau disuruh menjalankan nggak pakai, maka kita harus menghargai yang sudah disepakati bersama. Kedua, untuk keselamatan diri sendiri. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Pertama, untuk kesehatan. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan di kelas Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu buat. Kelas atau kesepakatan kelas yang Bapak buat itu pertama harus benar-benar dari ide siswa. Kita tanyakan dulu maunya, bukan maunya kita. Harus kita katakan maunya mereka apa, disesuaikan dengan kondisi kelasnya. Ya, bagaimana menentukan keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas berupa pernyataan universal yang belum saja.
tetapi mengenalnya dibuat dalam bentuk positif dan tanda-tanda serta mudah dilihat. Ya, kenapa ada kata no di sini? Tidak dan jangan ada teman-teman sekalian. Maksudnya dalam pembuatan kreativitas tidak boleh menggunakan kata depannya tidak atau jangan. Saya sudah cek di kelas saya pun ada, jujur saja, karena kemarin saya belum tahu ilmunya. Nanti Bapak Ibu bisa cek kelasnya masing-masing. Jangan ada kata depannya tidak, tapi diganti dilarang. Ya, jangan berlari-lari, jangan lari kelas, tapi jangan pakai kata ini. Saya juga ada juga, saya lihat ini di kelas saya. Wow, ternyata ini salah. Ya, eksplorasi murid ini poin penting. Setelah semuanya dibentuk satu persiswa, kita kumpulkan yang mana mau kita tulis. Jangan lupa ditanda tangan. Tanda tangan dari siswa tersebut, baru kita buat. Itu kata orang kekuatan. Ya, saya pernah berubah di kelas saya, ada berapa yang saya menggunakan tidak. Jujur saja, karena belum tahu itu ternyata tidak boleh. Ya, lanjut. Ini contoh kemarin saya buat. Tidak usah besar-besar karena panjang. Judulnya yang sudah saya masukkan ke grup dan saya sudah disuruh upload kemarin. Sudah saya selesai lagi terus. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi yang tadi. Ketika kita ada siswa kita bermasalah, yang poin penting yang harus kita lakukan adalah 3 poin. 1, 2, 3. Stabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah, menandakan keyakinannya. Kalau ada yang misalnya melawat, kita panggil duduk berdua manis-manis dengan tenang. Kita tanya dengan hati-hati. Kemarin waktu kejadian di kelas 5 sama kelas 6 lain, nah itu restitusi. Terima kasih Bu, sangat baik, saya setuju
kita cari tahu, jangan bersedia salah, menyalahkan, menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi. Ya, semua anak itu memiliki keinginan masing-masing. Kita tidak tahu, kita hanya bisa mengarahkan. Jadi dalam penyelesaian masalah tersebut, ketika kita sudah mengatakan kenapa kamu terlambat, dia pasti ngomong, saya terlambat. Karena saya sering malam di sana main game sampai jam 12. Akhirnya saya baru tersiapkan. Oh, jadi kalau bisa seperti itu, kita harus apa? Ya Bu, kita jangan sampai saya jangan sampai tidur main HP sampai jam 9. Tidurnya lagi alias sehingga besoknya saya sekolah tidak terlambat seperti itu. Oke, lanjut. Ini sebenarnya ada video ini beberapa yang sudah dilakukan. Ini dalam penerapan program posisi guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Kenapa? Sebagai guru, kita sebagai manajer harus bisa mengontrol emosi. Di mana berefleksi pada posisi umurnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang itu posisi yang tadi yang menuntut murid, bukan penghukum seperti yang di atas tadi. Di mana di sini menjadi lisan yang tinggi, merdeka dan berani jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Terima kasih Bapak Ibu, sharing hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan. Kalaupun ada pertanyaan, boleh silakan sebelum dilanjut. Bagaimana ada pertanyaan sebelum saya serahkan lagi ke kepala sekolah kita? Bagaimana lanjut duduk. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
saja Budi harus memperbaiki diri juga. Ya, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Pak. Terima kasih. Iya. Demikianlah penyampaian ekspresi atas tugas dari program. Nah, dari sini kita bisa berhasil dengan topik budaya positif ini sudah yang kedua. Yang pertama disiap oleh atau ditampilkan oleh CPIK Rasmusan yang sudah selesai. Dan sekarang diulas kembali oleh rekan CPIK angkatan mengenai budaya positif. Nah, di mana diharapkan budaya positif ini dapat menanamkan karakter, ya, karena dari pendidikan dasar diharapkan nanti 20 tahun ke depan. Nah, karakter anak yang diharapkan oleh pemerintah ini dapat terwujud. Karena namanya karakter ini tidak semudah dapat telapak tangan. Nah, jadi di sini kita sama-sama belajar. Ya, sebagai seorang guru kita tidak pernah berhenti belajar, karena ilmu ini bersifat terus menerus, tidak stagnan atau tidak di tempat berhenti. Nah, jadi ilmu ini berkembang sebagai seorang tokoh pendidikan, sebagai seorang guru. Nah, kita ini belajar sepanjang hayat. Kemudian nilai positif yang kita dapatkan dari materi positif yang disampaikan oleh kita dituntut untuk selalu berefleksi. Kita harus melihat apa yang dilakukan, kita lakukan apa yang dulu. Nah, jadi di sini saya selalu menekankan, saya tidak pernah menegur kawan-kawan, apalagi kita sudah sama-sama dewasa, sudah kami sudah sama-sama tua. Nah, jadi saya minta berefleksi, apa sih yang kita lakukan? Nah, seperti yang disampaikan tadi, ada mobil yang tidak langsung menjasanya, menghukumnya, ini kamu salah. Nah, tapi terlebih dahulu kita cari mengungkapkan permasalahannya. Kenapa sampai dia terlambat? Sehingga kita tidak membuat mengukir di atas kain yang dalam.
akan membebaskan hati anak-anak. Nah, karena kalau kita ngomong, kita yang mengeluarkan, kita tidak merasa, tapi orang yang menerima, dia yang merasa. Nah, seperti itu. Jadi kita jangan hanya menanamkan ini ke siswa kita, tapi bagaimana kita menanamkan disiplin positif ini terlebih dahulu di dalam diri kita sendiri. Nah, jadi kita harus memang dapat juga ingat bentuk dari bergerak, kemudian menggerakkan supaya terjadi perubahan. Nah, ini sudah dua CCP yang ada di sekolah. Jadi kalau memang sekolah kan masih seperti yang dulu, kayaknya kita ini kayak ngepuk air di bulan. Ya, ini tugas besar kita. Saya mohon pada diskusi kepada teman-teman sebagai tokoh penggerak yang akan nanti dilakukan Inggris. Kemungkinan di sini bulan Juni sudah mengikuti pelatihan. Nah, di sini apa namanya motor-motor penggerak kita sudah ada tiga. Nah, paling tidak tiga ini dapat mempengaruhi langkah positif di sekolah. Ya, kalau ini sebagai bulldozer di sekolah, susi Bu Amalia, Bu Iis, ya, bulldozer penggerak, tokoh-tokoh penggerak yang dapat menggerakkan kawan-kawan, yang dapat menggerakkan sekolah kita untuk lebih baik dari hari ini. Jangan kita berkaca jauh-jauh. Kita lihat dari kemarin aja. Apa yang kesalahan yang kita lakukan, sama-sama kita perbaiki dengan kita cari akar permasalahannya yang membuat salah. Nah, semuanya kalau rekan-rekan saya tulis fokus hari yang salah, Bu Amalia yang salah, semuanya tidak akan terima. Nah, tapi bagaimana kita menggali, kita sama-sama menyadari kalau bisa saya ini salah. Nah, jadi kita melatih dari diri kita, mudah-mudahan hal kecil yang kita ini dapat berpengaruh.
Nah, sekarang lagi kita beri pos buat teman-teman awalnya disiplin. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini dapat diterapkan, tidak hanya jual kecap, ya, jual kecap, jual jual, tapi programnya tidak terlaksana. Nah, di sini masih ada pesan besar yang selalu harus kita perhati. Jangan sampai tidak jalan. Nah, ini janjinya bulan Mei akan kita gaskan. Nah, ini sampai akhir ini setelah selesai. Nah, tolong kawan-kawan kita saling mengingatkan, ya, saling juga. Karena kita memang ada beberapa program, apalagi ini setelah program sekolah menyenangkan, ruang kelas menyenangkan, kita ada lagi menyambut tahun ini sekolah sehat. Nah, jadi semuanya sebenarnya apa yang saya programkan untuk sekolah berhias kita mencakup semuanya, ya kan, berhias luas, membuat sekolah menjadi hijau asri. Kalau sekolah sudah hijau asri, sehat, lingkungannya bersih, kemudian pasti menyenangkan. Nah, jadi sejak program yang saya usung bahwa ke sekolah ini tidak berbenturan dengan program dari dinas, kayak berhias kita termasuk benar-benar itu bagaimana kita membanggakan anak-anak. Ingat sejak 2010 pilotik yang baru muncul ke 13, baru muncul karakter inilah yang ingin kita perbaiki anak-anak. Tadi saya dapat share dari Ani di situ, katanya anak kelas 2 di belakang yang tidak terjaga dibully oleh anak SD 2, katanya berbeda. Nah, bayangkan, saya tidak mau nanti ada anak SD 29 membuli, karena kita penjaga diri. Satu dunia paling wajar, misalnya ada apa-apa dengan siswa, tidak sampai 1 jam, sekian detik aja itu seluruh dunia. Nah, ini positifnya dari gerakan
sebuah prestasi, ya, prestasi kinerja untuk sama, ya, prestasi kinerja itu jabatan sekolah bisa jadi pengawas dan diskusi bisa nanti tes pengawas beliau ini kalau untuk dan